Hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semua? Jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan peristiwa yang terjadi pada anak berikut ini. Ternyata, setelah meminum banyak air, anak laki-laki ini mengompol pada malam hari. Kok bisa ya? Ternyata, ngompol di tempat tidur adalah proses ekskresi, di mana sistem ekskresi adalah proses pembuangan atau pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi oleh tubuh karena bersifat racun. Alat ekskresi pada tubuh manusia ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Alat ekskresi beserta zat ekskresinya, di mana ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ginjal mengekskresikan urin, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida, kulit mengekskresikan keringat dan minyak, hati mengekskresikan empedu. Berikut gambar alat ekskresi pada tubuh manusia. Nah, pertama kita akan membahas mengenai ginjal, di mana ginjal berjumlah sepasang. Letaknya berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, serta pelvis renalis. Pada korteks dan medula, terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, urea atau asam urat dari tubuh. Yang kedua, mengeluarkan bakteri, obat-obatan, dan zat warna. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Dan yang terakhir, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam basa serta membuang kelebihan makanan seperti gula dan vitamin. Nefron terdiri dari 3 bagian, yaitu kapsul Bowman, glomerulus, dan tubulus renalis. Kapsul Bowman berbentuk seperti mangkuk atau piala. Sementara glomerulus merupakan untayan pembuluh kapiler yang dindingnya bertautan dengan dinding kapsul Bowman. Tubulus renalis dibagi menjadi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Selanjutnya, proses pembentukan urin, di mana proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, filtrasi, yang kedua, absorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga, augmentasi atau penambahan zat. Filtrasi. Proses ini terjadi ketika darah yang mengandung air, gula, garam, urea, dan lain-lain masuk ke dalam glomerulus dan disaring. Maka terbentuklah filtrat glomerulus atau disebut juga sebagai urin primer. Reabsorpsi. Proses ini terjadi di tubulus proksimal hingga lengkung Henle dan menghasilkan urin sekunder. Yang tiga, augmentasi, terjadi pada tubulus contortus distal, lalu dihasilkan urin sesungguhnya, dan dibawa ke tubulus collectivus. Berikutnya yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, di mana fungsinya adalah sebagai alat pernafasan dan erat hubungannya dengan sistem ekskresi. CO2 atau karbon dioksida dan air merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Kemudian kulit. Fungsi kulit yang pertama sebagai alat ekskresi, mengeluarkan keringat yang terdiri dari air, NaCl, sisa metabolisme sel, urea, dan asam. Yang kedua, sebagai alat pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, sebagai indera peraba.
Yang kelima sebagai pelindung akan hilangnya air dari dalam tubuh. Dan yang terakhir sebagai pelindung tubuh dari gesekan. Struktur kulit terdiri dari dua lapis, yaitu epidermis, kulit ari, terdiri dari beberapa stratum atau lapisan. Yang pertama stratum corneum atau lapisan tanduk, tersusun atas sel mati yang selalu mengelupas. Yang kedua stratum lucidium, merupakan lapisan berwarna bening. Yang ketiga stratum granulosum, yang mengandung pigmen melanin. Yang keempat stratum spinosum, yang sel-selnya dapat memperbanyak diri. Dan yang terakhir stratum germinativum, yang selalu tumbuh membentuk sel baru keluar. Dan yang kedua yaitu dermis atau kulit jangat, yang terdiri dari pembuluh darah, akar rambut, ujung-ujung syaraf, kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Yang keempat kelenjar minyak, lapisan lemak subkutans. Selanjutnya mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin, di mana jika suhu lingkungan meningkat, maka suhu darah ikut meningkat, merangsang hipotalamus untuk mengekskresikan hormon. Kemudian hormon masuk ke darah dan merangsang pembuluh darah untuk melebar. Pembuluh darah yang melebar sehingga menyebabkan kecepatan aliran darah menurun. Kecepatan aliran darah menurun membuat kelenjar keringat mengeluarkan keringat, sehingga suhu tubuh pun ikut menurun. Selanjutnya hati. Fungsi hati dalam ekskresi menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam vesika velea atau kantung empedu. Eritrosit mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin terdiri dari heme, Fe, dan globin. Heme diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dioksidasi menjadi urobirin untuk mewarnai feses dan urin. Sementara biliverdin merupakan zat warna empedu yang kemudian disalurkan ke kantong empedu. Fe diambil disimpan di hati, dan globin dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua. Eritrosit yang telah tua dirombak di dalam hati, Hb dilepaskan dari sela darah merah atau eritrosit, Hb dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Enzim arginase berperan dalam proses penguraian asam amino atau deaminasi. Asam amino arginin terdiri dari ornitin dan urea. Urea dinetralkan dengan mengikat amonia dan CO2 yang bersifat racun, sehingga bisa diserap oleh ginjal. Nah, sekian pembelajaran daring hari ini ya, anak ibu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum.